Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinara Rizky Fabian. Nomor NPM 12120200034. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, uji T dan uji F. Uji asumsi klasik dilakukan terhadap model regresi yang digunakan dalam penelitian untuk menguji baik atau tidaknya model regresi tersebut. Dalam penelitian ini, uji asumsi klasik digunakan untuk menguji bahwa analisis regresi bebas dari asumsi klasik seperti normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Uji multikol ini bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baiknya seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel dan independen. Uji heteros adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Lalu di sini ada uji regresi linear berganda. Pengolahan data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas dependen. Koefisiensi regresi merupakan nilai yang mengukur besarnya pengaruh X1 terhadap Y dan X2 terhadap Y. Persamaan regresi akan menunjukkan hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada uji pengujian simultan. Menyatakan bahwa pada dasar uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Yang terakhir itu ada uji T. Pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial berhubungan variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini dengan kerangka penelitiannya, kemandirian belajar ditandai dengan W, motivasi berprestasi ditandai dengan huruf M, dan prestasi praktikum aplikasi software PSS ditandai dengan huruf W. Yang pertama kita lakukan adalah di sini akan melakukan uji asumsi klasik. Pertama klik analyze, klik regression, dan klik linear. Kita pindahkan total W-nya ke dependen dan total B dan M-nya ke independen. Setelah itu kita klik statistik, klik collinear diagnosis, diklik, lalu klik continue. Di bagian plot juga diklik,
ekspresi ini dimasukkan ke dalam Y, spreadnya lalu dimasukkan ke dalam X. Klik continue, lalu klik di bagian save, kita klik bagian residual unstandard, lalu setelah residualnya standaris lalu klik continue, lalu klik OK. Yang kedua, kita akan membuat uji normalitas, yaitu lalu klik analyze, klik non parametric test, lalu klik yang legacy dialog, terus klik yang one sample KS. Di bagian test variable ini kita masukkan unstandardized ini, lalu klik OK. Datanya sudah kita dapatkan. Kita lihat nilai signifikannya menyatakan bahwa yaitu 0,74. Dalam uji normalitas ini nilainya dikatakan normal apabila di atas 5%. Karena nilainya 0,74 yang berarti nilai ini di atas 5%, berarti uji ini dinyatakan normal. Lalu yang kedua akan melakukan uji hetero. Bagian ini kita bisa lihat di bagian chart. Di sini ada syaratnya. Jika datanya tersebar, maka datanya homo, berarti tidak ada masalah. Kalau ada yang kecuali, ada yang tertindih, berarti datanya ada homo atau ada masalah. Karena ini tidak ada, terlihat sama jelas bahwa datanya tersebar, tidak ada yang saling menindih, maka data ini dinyatakan datanya non-homo. Sekarang kita akan menguji multicol. Kita lihat di sini, kita lihat sebagian koefisien di kolom paling ujung, yaitu FEF dan tolerance. Dinyatakan multicol, dinyatakan F ini harus di bawah 10. Nilai toleransi ini harus lebih dari 0,1. Karena nilai F ini di bawah 10 dan toleransinya di atas 0,1, maka FIF ini tidak ada masalah dan toleransi juga tidak ada masalah. Berarti uji ini bisa disebut uji multicol. Nah, uji hari ini kita lihat di sini bagian model summary. Dari uji hari ini kita melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap independen. Koefisien determinasi nilai R square-nya di sini adalah 0,542. Bila kita persenkan 54,2%. Artinya variabel B kemandirian belajar dan variabel M motivasi berprestasi dan berpengaruh terhadap prestasi belajar, yaitu variabel W. Karena nilai R square-nya 0,542% adalah sisanya 48,2%. 45,8% ini adalah sisa dari variabel lain yang berhubungan dengan prestasi belajar. Selanjutnya interpretasi UJF. UJF ini kita lihat di sini bagian ANOVA, nilai signya harus di bawah 0,050. Karena di bawah 000
yang berarti nilainya tersebut di bawah 0,050, maka secara bersamaan variabel M dan B berpengaruh terhadap variabel W, yaitu kemudian belajar menjadi berprestasi berpengaruh terhadap variabel W. Lalu yaitu uji T. Di sini kita bisa lihat di bagian ini dikatakan berpengaruh jika nilainya di bawah 0,050. Di sini nilai signifikannya 0,000, yang berpengaruh nilainya di bawah 0,050. Berarti dikatakan kemandirian belajar dan motivasi berprestasi berpengaruh terhadap prestasi belajar. Karena kalau ngelihat condong positif dan negatif, lihatnya di bagian B ini. Kalau yang B ini positif, yang M juga positif. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.